Ya Nabi salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina wasaddid lisanana wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha walau bishiqqi tamar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa ba'd. Saudara hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama kita hormati, yang sama kita cintai, yang kita harap cintanya juga ada di dalam hati beliau, Habiban al-Mahbub Habib Muhammad Basim ibn Al-Habib Abdurrahman bin Salim Bagadir Al-Attas, yang baru pulang umrah. Kita doakan semoga umrahnya menjadi umrah yang makbulah, menjadi umrah yang mabrurah, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan umrah. Beliau umrah bareng akhin al-kiram Ustaz Bobby Rahman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah menuju umrah selanjutnya merupakan kafarah, penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, al-hujjaj wal-ummar wafdullah, bahwa orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah merupakan tamunya Allah. 3 keistimewaan. Jika tamunya Allah ini meminta, pasti Allah kabulkan, pasti Allah beri. Yang kedua, jika tamu Allah ini berdoa, mesti Allah kabulkan. Dan yang ketiga, jika tamu Allah ini bersedekah, mesti Allah ganti. Ini yang harus kita ingat. Jangan kalau ada orang umroh, orang haji yang kita ingat korma sama kacang Arab. Yang pertama kali kita minta jangan oleh-oleh, doa, sebab doanya orang yang berangkat umrah mustajab, pasti digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru habis kita minta doanya, baru minta olehnya. Jangan sampai kebalik, doa cuman sekedar formalitas, titip salam kepada Rasulullah, doain di multazam, padahal ada niat terselubung di dalamnya.
yang saya yakini beliau ketika ziarah di hadapannya Rasulullah mesti menghadirkan kita semua. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ya Allah, rizkikanlah kepada kami untuk menziarahi kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun. Amin. Amin aja disuruh. Bagaimana mau berangkat? Sebagaimana orang yang datang ke kota Mekah, di dalam Al-Quran di surah Al-Hajj disebutkan bahwa semua kita yang datang ke Mekah berdasarkan panggilannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu juga setiap kita yang datang ke kota Madinah mesti berdasarkan undangan Rasulullah. Sebagian orang bilang, kenapa ente kagak umroh? Duit ente banyak, waktu ente juga kosong. Ana belum mau umroh, ana masih sibuk, ana mau begini. Itu menurut zahir yang dia pahami. Padahal jangan-jangan hakikatnya Rasulullah yang belum mau diziarahi. Jadi kita yang duitnya banyak, yang waktunya luang, yang umurnya masih ada, jangan pernah ketika muncul hadir rasa pengen umroh, duitnya ada, langsung daftar. Sebab kalau itu ditolak, undangan itu ditolak dari Rasulullah, boleh jadi kita nggak bakal bisa pergi ke sana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Haji Farhan Zain Munir. Semoga Allah berkahi hidupnya, Allah luaskan rizkinya, Allah istiqamahkan dakwahnya, dan mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan bersama beliau di sini, kita akan dikumpulkan di surganya Allah. Juga hadir tengah-tengah kita Ustadzun Al-Fadil Mukarram wal Muhtaram Ustadz Haji Mahmudin, Ustadzuna al-kiram, Ustadz Saiful Bahari, Ustadz Bobi Rahman, Ustadz Nahrawi, para kiai semuanya, para tokoh masyarakat, mohon maaf sehingga sebutin satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Saudara hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama kita bersyukur kehadirat Allah kita setelah melalui bulan suci Ramadan, melalui bulan Syawal, kita vakum. Bahasa istilahnya di Indonesia tawakufan. Setelah kita tawakuf, Allah masih izinkan kita hadir pada malam hari ini, merupakan nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri dengan sama mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita bersyukur sebanyak apapun pada hakikatnya tidak akan bisa menandingi sebesarnya nikmat Allah kepada kita. Bahkan jika kita isi seumur hidup kita, dari mulai lahir sampai kita wafat, semua kita isi bersyukur kepada Allah, gak akan pernah bisa menggantikan besarnya nikmat Allah yang Dia berikan. Kenapa? Lihat yang disampaikan oleh Al-Imam Mansur bin Ismail. Beliau mengatakan di dalam syairnya, syukrul ilahi ni'matun mujibatu li syukri, fa kaifa syukri barrahu wa syukruhu min birrihi. Allah. Beliau bilang syukrul ilahi ni'matun, bahwa kita bisa bersyukur itu merupakan nikmat. Orang dikasih nikmat itu udah nikmat namanya. Kita syukurin nikmat kita, itu juga nikmat. Mujibatu li syukri. Jadi rasa syukur itu wajib kita syukuri sebagai nikmat. Fakaifa syukri barrahu, bagaimana bisa syukurku yang tadi menjadi taat kebaikan kepadaku, padahal apa? Wa syukruhu min birrihi, padahal syukur kita tadi merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil
kita bisa bersyukur kecuali dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ja'alnallah wa iyyakum syakura wa sabura wa ja'alna wa iyyakum fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, tidak akan terhina, tidak akan tercela meskipun dihina, dicela oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Al-Faqih Muhammad Amin bin Syekh Abi Bakar bin Salim mengatakan di dalam kitabnya Fiqhul Ibadah bahwa di atas muka buminya Allah itu ada zat yang paling banyak komponennya sampai dengan 2/3, yaitu air. Bahkan disampaikan di dalam Al-Quran, segala sesuatu diciptakan dari air. Beliau menuliskan di dalam kitabnya bahwa air yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini, yang pertama, apa yang pertama? Air yang paling mulia di atas muka bumi ini air apa? Air apa? Air Zam-Zam. Benar? Nah udah. Yang pertama yang paling mulia air Zam-Zam nomor 2 kata para fuqaha. Yang pertama yang paling mulia air yang ada di atas muka buminya Allah adalah air yang pernah keluar dari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mukjizat yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 3 riwayat, salah satunya yang mau saya bawakan pada malam hari ini, ketika itu para sahabat dari Madinah pengen pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah yang saat itu Mekah masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Sampailah di satu daerah yang namanya Hudaybiyah. Biasanya kita kalau umrah ngambil mikot, kalau enggak di Ji'ranah, kalau enggak di Hudaybiyah, kalau enggak di Masjid Aisyah atau Masjid Tan'im. Ketika sampai di Hudaybiyah ini, ternyata sudah terdengar kabar kaum muslimin Rasulullah bersama para sahabatnya akan masuk ke kota Mekah. Disitulah dijegal, disitulah mulai dihadang oleh kafir Quraisy sehingga Rasulullah nggak bisa melanjutkan perjalanan masuk ke kota Mekah. Di kondisi itu, para sahabat ini kehausan. Nggak ada air kecuali yang ada di hadapannya Rasulullah. Kalau kita sebut pada masa sekarang mungkin seukuran baskom. Rasulullah wudu dari baskom tersebut, kemudian ngelihat sahabat di depannya dengan raut muka yang tidak biasa. Rasulullah tanya, wahai sahabatku, ada apa yang menjadikan muka kalian ini begini? Kira-kira begitu. Dijawab sama para sahabat, wahai Rasulullah, sungguh kami semua ini sedang kehausan, tidak ada air kecuali yang ada di depanmu cuman seukuran baskom, udah dipakai wudhu lagi. Akhirnya Rasulullah suruh para sahabatnya merapat, diambil baskom, diletakkan tangan Rasulullah di atasnya. Seketika itu juga keluar air dari jemari mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asqina min haudi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, sahabat Jabir, ditanya sama yang mendengar riwayat ini, wahai sahabat Rasulullah, kira-kira ada berapa orang yang hadir saat itu yang wudu, yang minum dari jemarinya Rasulullah? Dijawab sama sahabat Jabir, umpama kita saat itu ada 100.000 orang, pasti akan mencukupi untuk kita semua. Sallu ala Muhammad. Lantas berapa jumlahnya saat itu? Jumlahnya 1.500 orang. Semuanya berwudu, minum dari tangannya Rasulullah, air yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu wa arda. Mudah-mudahan nanti kita bisa minum dari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abil Hasan Ali Al-Mawardi di dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin, ketika beliau menjelaskan babu adabiddin, bab adab terhadap agama, beliau menjelaskan bahwa manfaat yang datang, yang Allah berikan kepada kita dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, merupakan nikmat yang paling besar manfaatnya ketimbang nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Apa kata beliau? Li'anna naf'a ma siwa al-muta'abbadat mukhtassun bid-dunya al-ajilati. Sebab manfaat selain daripada ibadah yang kita lakukan, manfaatnya hanya berhenti pada dunia yang fana. Tapi manfaat dari ibadah yang kita lakukan, manfaatnya fid dunya wal akhirah. Makanya Allah menjadikan ibadah ma'khudhan min aqlin matbu'in, bersumber dari akal yang boleh diikuti, wa syar'in masmu'in, dan dari syariat yang diperdengarkan. Fal aqlu matbu'un fima la yamna'u minhu syara', maka akal mengikuti apa yang tidak dilarang oleh syariat. Wa syar'u masmu'un fima la yamna'u minhu al-aqlu, begitu juga syariat, ia akan pasti sejalur dengan logika yang dimiliki oleh manusia. Lianna syar'a, sebab syariat Islam la yarid bima yamna'u minhul aql, enggak bakal Allah turunkan yang namanya syariat jika itu tidak rasional. Wal aqlu la yuttaba fima yamna'u minhu syara', begitu juga akal tidak boleh kita ikutin jika ada hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Falidzalika tawajjuhut taklifu ila man kamula aqluhu. Di sini nih, sini yang saya minta perhatian. Oleh sebab itu yang namanya taklif, pembebanan di dalam syariat itu dituju kepada orang yang akalnya sempurna. Liman kamula aqluhu. Untuk siapa? Untuk yang akalnya sempurna. Makanya kita kudu bangga jadi orang yang menjalankan syariat Islam, sebab semua yang ada di dalam syariat Islam hanya diperuntukkan untuk orang yang akalnya sempurna. Jadi belum lama ini ada politisi India
yang menghina Rasulullah dan juga istri mulia Rasulullah. Beliau meledek ajaran yang dibawa Rasulullah, seakan-akan dia lupa bahwa ajaran yang dia anut lebih tidak pantas disandingkan dengan akal dibandingkan dengan ajaran yang ada di dalam syariat Islam. Ini karena dia yang mulai, padahal ada larangan Allah, kita nggak boleh menghina Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, sebab kalau kita hina Tuhan mereka mesti cacian mereka lebih pedas kepada kita. Tapi karena dia yang jual, kita borong. Dia lupa kalau dia menjadikan Tuhan seekor sapi. Jadi bagi orang-orang Buddha di sana, sapi itu mereka jadikan Tuhan. Kalau kita mau balas, nggak usah keluar satu huruf pun dari mulut kita. Kita tinggal bawa itu yang namanya rendang sapi, kita makan di depan mereka semua. Berarti kita sedang makan Tuhan mereka. Jadi emang orang goblok, orang bodoh, kadang mereka nggak sadar dengan kebodohannya. Semoga Allah angkat kebodohan di dalam diri kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya rencana 15 menit mau ngomong. Ini baru pembukaan, kayaknya udah harus ditutup ini. Sebab masih banyak penjelasannya. Saya mau tutup dengan hikmah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau sampaikan di dalam mutiara hikmahnya, anta hurrun mimma anta anhu, anta hurrun mimma anta anhu sawin wa abdun lima anta lahu tami'un. Kata Imam Ibnu Athaillah, engkau akan bebas atas apa yang engkau tidak tuju kepadanya, dan engkau akan menjadi hamba atas apa yang engkau tuju kepadanya. Maka jika yang kita tuju adalah dunia, jika yang kita tuju adalah kedudukan, jika yang kita tuju adalah harta, jika yang kita tuju adalah pujian manusia, maka kita akan menjadi hamba dari apa yang kita tuju. Maka tanyakanlah kepada kita, apa yang sebenarnya kita tuju di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Allah sebagai tujuan, mesti kita akan menjalani apa yang Allah perintahkan dengan lapang dada, karena kita merasa hambanya Allah. Apapun yang Allah minta dari kita, apapun yang Allah ambil dari kita, apapun yang Allah belum berikan kepada kita, karena kita hanyalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah, termasuk umatnya Rasulullah, dan kita juga termasuk budak daripada guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya satu huruf diajarkan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan mengirimkan Al-Fatihah wabil khusus kepada para maha guru kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga ilmu yang beliau ajarkan kepada kita menjadi manfaat dunia dan akhirat. Ilmu yang beliau ajarkan kepada kita bisa berbuah menjadi amal ibadah. Ilmu yang beliau ajarkan kepada kita menjadi satu sebab kita dikumpulkan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-'afwu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.